A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah HP Vivo dan problemnya yaitu HP ini habis berenang atau bisa dikatakan habis masuk air. Dan berikut tips dari saya agar tidak terjadi kerusakan atau untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Jadi kita harus melakukan pembongkaran dulu. Dan alhamdulillahnya ini yang punya katanya selepas habis masuk air dikeringkan, sama yang punya itu dikeringkan dan dimasukkan ke dalam beras, dan juga belum dihidupkan atau belum dicas juga, jadi langsung dibawa ke tempat saya. Jadi langkah awal yang bagus. Jadi jika mengalami HP habis masuk air atau habis kecemplung, jadi tipsnya jangan langsung dihidupkan atau langsung dicas dulu. Sebisa mungkin kita akan melakukan pembongkaran. Jadi kita lepas dulu untuk bagian-bagian mesin-mesinnya. Bagi yang belum atau yang tidak bisa untuk membongkar HP seperti ini, ya bisa saja langsung bisa dibawa ke tukang servis atau mungkin teman yang bisa untuk membongkarnya. Jadi bisa diperhatikan di HP ini. Jadi HP ini langsung saja saya bongkar dan saya bersihkan. Dan walaupun ini sudah dikeringkan dengan dimasukkan ke dalam beras, tapi kenyataannya masih ada sisa-sisa air yang ada di dalamnya. Jadi tips dari saya, sehabis masuk air itu jangan langsung dihidupkan atau langsung dicas. Sebisa mungkin kalau bisa dibongkar atau dilepas dan kita cek untuk bagian mesin dan soket-soket lainnya, seperti itu. Jadi ini HP juga saya langsung bongkar dan bisa diperhatikan ini masih ada sisa-sisa air yang di kamera, dan di bagian komponen-komponen yang lainnya sudah mulai ada korosi. Jadi walaupun sudah dikeringkan tapi kenyataannya masih ada sisa-sisa air, dan bagian soket-soketnya juga perlu diperhatikan. Jadi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi, alangkah baiknya dilakukan pembongkaran dulu. Jadi seperti ini, seperti yang saya lakukan ini, saya bongkar dan saya lepas untuk mesinnya, dan saya lepas untuk kamera-kameranya, dan dicek di bagian komponen-komponen lainnya yang bisa saja sudah terjadi karatan atau korosi. Jadi kita perlu melakukan pembongkaran seperti ini. Seperti biasa, saya akan melakukan untuk pengujian di mesinnya apakah terjadi short atau konslet. Jadi seperti ini, saya melakukan pengecekan di bagian soket baterainya. Jadi di min dan plusnya itu kita tinggal cek aja seperti ini dengan kita menempelkan seperti ini. Biasanya kalau posisi satu jarumnya naik dan satu tidak, itu menandakan tidak terjadi short. Tapi kalau jika dibalik dan dua-duanya sama-sama naik jarumnya, bisa diperhatikan di jarumnya itu, kalau sama-sama dibolak-balik itu naik, berarti menandakan ada terjadi short atau konslet. Alhamdulillah di HP ini tidak ada masalah nampaknya, satu diam yang satu naik. Jadi mudah-mudahan HP ini mesinnya tidak bermasalah. Jadi ini tinggal untuk lebih amannya lagi, ini biasa kalau habis masuk air seperti ini akan terjadi korosi, akan meninggalkan karatan. Jadi saya biasa membersihkannya untuk mesinnya ini. Jadi saya biasa menggunakan cairan, yaitu pakai thinner untuk membersihkannya. Jadi walaupun kondisi atau mesinnya itu tidak terjadi short, tapi kita tidak tahu apakah di sela-selanya atau di bagian mesinnya ini masih ada sisa air atau tidak. Jadi alangkah baiknya dilakukan pembersihannya seperti ini. Jadi ini saya bersihkan untuk
mesinnya dengan cairan thinner. Tidak lupa untuk bagian mesin yang lainnya, yaitu di papan chargernya juga perlu dilakukan pengecekan. Dan ini bisa diperhatikan itu HP masih ada segel atau stiker di murnya, menandakan HP ini belum pernah dibongkar sama sekali. Jadi ini prosesnya juga saya sedikit percepat karena untuk mempersingkat prosesnya, karena di sini saya memberikan sedikit tip untuk mengatasi HP setelah masuk air agar tidak terjadi permasalahan yang lebih serius. Jadi ini pun di bagian mesin yang bagian bawah atau papan konektor atau papan charger atau dock charger ini juga perlu dibersihkan seperti ini. Walaupun dari fisik tampilan luarnya nampak sudah kering, namun bisa dilihat seperti ini. Setelah saya bongkar, ternyata di bagian komponen-komponen di LCD-nya itu sudah nampak putih-putih, artinya sudah meninggalkan korosi atau karatan, sudah berjamur, dan seperti ini sudah nampak putih-putih. Ya, seperti biasa langsung dibersihkan saja untuk bagian yang sekiranya itu meninggalkan korosi. Jadi untuk lebih amannya, jadi juga harus diperhatikan bagian komponen-komponen yang lainnya. Oke, ini juga saya sedikit untuk percepat untuk proses untuk pembersihan di bagian ini, di bagian komponen LCD. Jadi ada bagian untuk ini, untuk Vivo ada bagian komponen di bawahnya papan cas atau papan konektor cas, itu ada komponen-komponen untuk LCD-nya. Setelah saya bersihkan, lalu juga jangan lupa untuk kembali untuk dilapisi. Ini saya menggunakan lapisan isolasi anti panas, jadi lebih aman. Jadi saya tempeli lagi untuk komponen-komponen LCD-nya biar nanti tidak terjadi short ketika sudah dipasang. Karena jika tidak dilapisi dengan isolasi anti panas seperti ini, atau mungkin dilapisi dengan alat atau yang lainnya, itu nanti komponen-komponennya bisa bersentuhan dengan papan konektor casnya, jadi nanti akibatnya akan bisa terjadi short atau konslet. Oke, ini sudah saya bersihkan dan kembali saya rakit ulang, pasang mur untuk sebagian saja. Nanti untuk memastikannya kita akan cek dulu setelah mesin dipasang. Oke, ini mesinnya sudah tadi saya kipasi, HP saya bersihkan dengan thinner. Ini untuk pengecekan ulang apakah HP mesin masih normal atau terjadi short. Dan bisa diperhatikan tombolnya satu diam, dan ini saya balik, dan alhamdulillah nampaknya tidak ada terjadi short karena jarum menunjukkan yang satu naik, yang satu diam. Oke, kita lanjut untuk pemasangan mesinnya untuk pengetesan. Ini saya rakit dulu, saya pasang dulu untuk komponen-komponen yang lainnya seperti kamera depan belakang. Jadi langsung saya rakit saja dan saya pasang kembali. Jika HP masuk air seperti ini, kita tidak bisa menjamin untuk kepastian di LCD-nya, karena namanya air, kalau sudah masuk HP masuk ke dalam air itu bisa saja airnya masuk ke sela-sela yang lainnya. Oke, ini akan saya coba cas apakah normal. HP ada muncul indikatornya, jika muncul berarti menandakan komponen bagus dan normal. Alhamdulillah itu sudah muncul logonya, sudah muncul logo pengecasan. Alhamdulillah. Untuk tahap awal pengecekan setelah dibersihkan, pengecasan normal, dan jadi ini saya putuskan untuk pasang kembali untuk mur-murnya, untuk dipasang kembali, lalu akan saya coba untuk hidupkan, dan ini sudah saya pasang dan akan saya coba hidupkan. Mudah-mudahan LCD aman, tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim.
mudah-mudahan saja aman. Ini saya coba hidupkan. Alhamdulillah itu sudah muncul logo Android dan logo Vivo. Jadi untuk mesin tidak ada masalah setelah dibersihkan tadi. Alhamdulillah ini sudah bisa masuk ke logonya dan sudah masuk ke menu. Maaf ini sedikit agak saya sensor untuk pemiliknya, jadi biar nggak ada timbul yang aneh-aneh, jadi saya sensor saja. Dan bisa diperhatikan kita sudah bersihkan, tapi aduh ini LCD-nya yang jadi sasaran airnya sudah masuk ke bagian LCD-nya. Jadi bisa diperhatikan itu ada air yang sudah masuk ke bagian LCD. Waduh, kalau sudah seperti ini, kalau saya pribadi sudah angkat tangan untuk bagian LCD untuk ketahanannya, dijamin bertahan atau tidak, karena kalau air sudah masuk ke bagian LCD ya kita nggak tahu seberapa tahan untuk ketahanan LCD-nya. Jadi kita tinggal kasih tahu saja yang punya kalau mesinnya normal dan komponen-komponen lainnya normal, cuman permasalahan yaitu ada di bagian air yang sudah masuk ke LCD. Jadi untuk selanjutnya ya kembali lagi ke yang punya. Kita tinggal kasih tahu saja kalau untuk ketahanan LCD kalau sudah masuk air tidak dijamin seberapa tahan. Oke, itu saja tip dari saya mengatasi HP setelah masuk air. Jadi semoga video ini bermanfaat dan semoga kalau terjadi sesuatu HP masuk air, mudah-mudahan jangan langsung dihidupkan dan jangan langsung dicas. Sebisa mungkin untuk dibongkar dulu dan dicek bagian dalamnya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat dan Anda yang menonton semoga selalu bahagia. Amin ya robbal alamin.